Itu ada yang ngomong yang gila ya si Rafael sampai harus jualan bakso aci. Tabungannya kemana selama ini gini gitu. Itu yang aku takutkan dan ternyata terjadi gitu. Tapi aku sangat berterima kasih dengan pandemi juga sih. Kenapa kok? Karena aku semakin dekat sama Tuhan. Karena kan kita punya waktu yang banyak nih. Yang banyak tuh ya mungkin istirahatnya banyak. Tapi untuk waktu ngobrol sama Tuhannya jauh lebih banyak. Kalau dunia merendahkan kita, Tuhan pasti akan lebih meninggikan kita. Itu yang selalu merema di pikiran aku. Halo semuanya, selamat datang kembali di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan seperti biasa kita akan belajar banyak lewat narasumber kita hari ini. Tapi jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam sesi kita hari ini, teman-teman yang belum subscribe, langsung subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya supaya bisa belajar terus bersama-sama lewat sharing-sharing yang ada di Gilgal Podcast. Jadi hari ini kita narasumbernya masih sama seperti sebelumnya, yaitu Ko Rafael. Yes, halo semuanya. Duta seblak ya Ko ya? Duta seblak Indonesia. Nah, jadi kalau pengen makan seblak jangan lupa cek konten-konten Ko Rafael. Pasti nanti ngiler. Nah, Ko Rafael kan di segmen sebelumnya sempat cerita juga gimana dulu kan jadi artis, dunia entertainment, mungkin secara keuangan oke sekali. Tapi di tengah itu semua tiba-tiba mungkin Ko Rafael mengalami kehilangan ya katanya, hilang habis total ya katanya. Iya, waktu pandemi kemarin karena semua kegiatannya terhenti semuanya gitu. Ya mungkin nggak cuma aku tapi semua orang satu dunia juga merasakan. Cuman ini kalau cerita tentang aku tuh memang waktu itu kerjaan nggak ada sama sekali Yang tadinya memang udah agendanya ada tour ke sini, ntar ada program ini, ada cancel ini, cancel semuanya. Dan di situ udah mulai kayak waduh gitu gimana ya apa yang bisa dikerjain. Tapi kan aku mikir masih adalah tabungan untuk mungkin sehari-hari nanti saat pandemi atau kayak gimana. Tapi kan kita juga nggak tahu pandemi berakhirnya sampai kapan gitu. Ya bertahun-tahun. Makin kesini lagi. Kayak wah lumayan ya, maksudnya biaya hidup di Jakarta juga lumayan gitu. Terus tanggungan keluarga mama juga masih tetap aku yang tanggung juga. Jadi kayak ini mau sampai kapan ya kayak gini. Terus udah gitu semakin hari semakin menipis tabungan. Jadi kan mau gimana pun juga ya kita harus putar otak nih. Oh harus ngapain gitu. Sedangkan kalau kerjaan di entertain ini udah nggak bisa banget gitu. Belum bisa syuting pun juga itu dibatasin banget gitu. Kayak untuk ada acara syuting pun juga dibatasin banget. Jadi waktu itu apa ya? Karena memang aku satu keluarga tuh mostly bisa masak gitu. Jadi kayak jual makanan kali ya. Karena ngelihat teman-teman artis yang lain juga akhirnya bikin bisnis kuliner tapi online gitu. Cuman ya bolehlah bikin makanan. Terus udah gitu masalah berikutnya makanan apa nih ya? Makanan apa yang memang karena kan aku tinggal di apartemen nggak punya space yang besar kan untuk masak apa yang repot-repot gitu. So, akhirnya aku diskusi lah sama adekku yang kemarin bikin resep seblak ini adekku yang cewek ini. Jadi aku diskusi sama adekku, bu jualan apa ya kakak di Jakarta ya? Maksudnya yang orang-orang yang maksudnya jarang jualan lah gitu tapi gampang dibikinnya. Oh jualan itu aja kak, jualan bakso aci tapi yang kecil-kecil gitu. So, emang gampang ya? Oh gampang, tinggal bahannya ini. Oh aku pikir gampang ya. So ya udahlah akhirnya aku coba tuh open pre-order. Lumayan ada. Itu pun juga dengan kayak apa ya? Pede aja gitu padahal belum tahu nih rasanya bakal kayak gimana gitu. Cuman ya udahlah sambil waktu itu inget banget masaknya sambil video callan sama adekku. Ya segini gitu. Kita lumayan ada tapi capek juga Iya, saya makan sendiri ya semua ya. Sendiri ternyata memang ya aku merasakan lah orang-orang yang jualan kayak gimana gitu sekarang jadinya karena aku udah pernah jualan sendiri, bikin adonan sendiri, belanja sendiri, terus atur. Ada sih manajerku yang bantuin gitu. Akhirnya kan jadi kayak semuanya repot banget sendiri soalnya gitu, semuanya. Tapi sudah beberapa minggu berjalan gitu.
kayak ngitung-ngitung lagi kayaknya nggak nutup juga ya gitu. Itu pun juga untuk biaya hidup sehari-hari, kayaknya untuk biaya bayar listrik, air di rumah, apartemen juga udah habis gitu. Sampai akhirnya ya udahlah gimana caranya ya, mungkin ini udah waktunya kayaknya aku udah harus balik ke Garut gitu untuk balik lagi ke keluarga, nerusin usaha keluarga gitu. Udah seputus asa itu waktu itu. Kayaknya ya udah kayaknya ini udah berakhir lah. Kayaknya gitu. Karir gitu udah berakhir, ya udahlah paling mungkin nanti pulang ke Garut, nunggu kan mau jual apartemen juga pada saat itu nggak akan mungkin bisa. Iya, soalnya lagi pandemi ya. Lagi pandemi, jadi ya udah di Garut. Maksudnya kalau di Garut kan kosnya nggak terlalu gede seperti di Jakarta. Iya. Dia udah akhirnya selama hampir 6 bulanan lah di Garut. Karena itu udah tabungan yang harusnya nggak keambil sedikit pun udah hampir kepake, udah hampir habis gitu. Dulu pas mengalami itu semua, kok kan pasti ada khawatir gitu-gitu ya. Khawatirnya parah banget nggak kok? Parah banget khawatirnya, yang kayak aduh, maksudnya mikirinnya kayak gini. Pas mau jualan bakso aci pun juga aku mikir kayak gini, ini orang-orang akan ngelihat apa ya? Maksudnya ini orang-orang akan ngomong apa ketika aku jualan bakso aci gitu. Dan itu pun ternyata emang kejadian juga tuh, ada yang ngomong yang gila ya si Rafael sampai harus jualan bakso aci. Tabungannya kemana selama ini gini gitu. Itu yang aku takutkan dan ternyata terjadi gitu. Tapi ya udah, aku kayak mau gimana lagi gitu. Maksudnya ya kita gimana caranya untuk bertahan hidup. Iya. Tapi aku sangat berterima kasih dengan pandemi juga sih. Kenapa kok? Karena aku semakin dekat sama Tuhan saat itu. Karena kan kita punya waktu yang banyak nih. Yang banyak tuh ya mungkin istirahatnya banyak, tapi untuk waktu ngobrol sama Tuhannya jauh lebih banyak. Iya, gitu. betul. Bahkan aku dibaptis pun dulu saat waktu pandemi gitu. Iya. Jadi aku kayak sobatan lagi banget nih sama Tuhan tuh saat pandemi. Jadi aku sangat berterima kasih sama pandemi. Ya, luar biasa ya. Jadi meskipun secara keuangan ada kemunduran sedikit, secara pekerjaan rasanya juga mundur, tapi kok Rafael bisa ngelihat ada sisi positifnya juga ya. Betul. Ya itu yang akhirnya menguatkan aku untuk akhirnya decide jualan bakso aci itu ya, karena aku diskusi sama Tuhan dan aku sempat baca ayat, tapi aku lupa. Pokoknya istilahnya kalau dunia merendahkan kita, Tuhan pasti akan lebih meninggikan kita. Itu yang selalu merema di pikiran aku. Jadi kayak kan yang aku takutin pandangan orang di sekitar aku yang akhirnya ngelihat aku jatuh banget ya gitu. Kan pasti ada aja lah orang yang ngomong kayak gitu ya. Terus yang aku takutin, dan aku dikuatkan oleh ayat itu. Biarinlah kalau misalnya dunia ini merendahkan kita, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus akan semakin meninggikan. Benar. Itu sih. Jadi dari situ ya hubungan aku sama Tuhan juga makin membaik gitu. Dan Tuhan beneran buktiin ya kok ya. Dulu sempat ini, tapi sekarang bisa dibilang udah bangkit lagi lah ya. Betul. Dan bangkitnya pun juga kan gak instan ya. Itu tahun berapa? 2020 gitu. 2020 aku mati-matian gimana caranya untuk bertahan di sosial media. Karena kan salah satu platform untuk seorang entertainer itu ya bukan seorang entertainer aja, sekarang semuanya juga ya, bisnis juga bisnis dan lain sebagainya, sosial media. Nah gimana ya supaya, maksudnya kan sekarang nggak bisa syuting, nggak bisa apa. Satu-satunya penghasilan mungkin dari sosial media kan. Kalau perusahaan-perusahaan masih banyak yang bisa bertahan gitu. Untuk mempromokan apa kan butuh sosial media dari influencer. Nah, sedangkan kalau sekarang insight-nya kok nggak bagus, mana ada brand yang mau masuk gitu saat pandemi gitu. Dan ternyata nggak bagus juga tuh insight pada saat itu gitu. Tapi ada aja gitu kerjaan yang masuk. Bahkan aku sampai kayak, Tuhan ini beneran gitu. Maksudnya insight aku aja yang nonton tuh nggak banyak banget gitu, kayak story aku yang nonton nggak banyak banget, tapi ada gitu. Dan itu pun nominalnya cukup membantu lah untuk aku pada saat pandemi itu. Jadi kayak selalu kalau misalnya Tuhan kasih tuh yang kayak beneran gitu ya, kayak nggak mungkin gitu. Tapi iya ada gitu, Tuhan kasih gitu. Makanya ini pun juga dari 2020 ke 2023 kan yang langsung boom gitu dapat lagi. Tapi ya ketika Tuhan kasih tuh, Tuhan kasihnya nggak setengah-setengah lah istilahnya. Kayak sekarang juga dari kemarin kan aku mikir gitu, gimana ya caranya supaya
generasi yang sekarang bisa tahu kalau aku tuh ada di dunia entertaining. Karena kan banyak yang muda-muda sekarang, anak-anak Gen Z ya. Gen Z tuh kayak ngikutinnya yang sekarang-sekarang, mana ada yang ngikutin om-om kayak aku gitu. Udah om-om ya. Udah om-om, udah hampir mau kepala 4 gitu. Ternyata ya dengan ketidaksengajaan Tuhan kasih gitu, nggak perlu effort yang kayak gimana aku mikirin gitu. Ya Tuhan kasih. Tapi nggak kayak om-om lah kok. Aku lihat kakak kelas masih percaya lah, ini 20-an lah. Ya makanya setiap ketemu anak-anak kecil jangan panggil aku om ya, panggil aku kakak gitu. Ya, tapi bagus sih yang Ko Rafael cerita juga ya. Gimana nggak ada instan juga ya, bangkitnya butuh proses. Gitu. Tapi Ko Rafael terus setia juga sama Tuhan, konsultasi sama Tuhan. Itu yang akhirnya bikin Tuhan juga bawa naik pada waktu yang tepat juga ya Ko ya. Nah di tengah ini semua kok apa yang Ko Rafael pelajari? Mungkin dari dulunya kan enak nih hidupnya, terus mengalami kejatuhan seperti ini. Kira-kira Ko Rafael ada belajar apa lagi sih selain jadi dekat sama Tuhan? Ada pelajaran hidup nggak yang Ko Rafael dapetin juga? Apa ya? Ya kita harus selalu tetap semangat gitu maksudnya, dan kita pun juga harus memilih lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Karena itu pun juga yang mensupport, salah satunya yang mensupport aku untuk bertahan pada masa-masa seperti itu gitu. Kalau misalnya sekarang banyak banget ref gitu. Kadang-kadang aku suka lempar question box di Instagram gitu misalnya. Ada cerita apa nih gitu. Kadang-kadang aku bilang ada cerita apa tetangga gitu. Banyak banget yang ceritanya aku capek dengan hidup ini, aku pengen mengakhiri hidup gitu. Banyak banget yang seperti itu. Ya yang paling utama kan aku bilang ya tadi, hubungan kita sama Tuhan itu yang pasti bikin menguatkan. Cuman kan kalau misalnya ya kita bilang kalau hubungan kita sama Tuhan kan kayak satu arah dan Tuhan gak bisa jawab langsung gitu. Tapi kan kita juga harus punya komunitas atau mungkin keluarga yang membantu tuh yang mungkin bisa kasih solusi langsung gitu. Ya kita berdoa sama Tuhan bisa kelilingi kita dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan kasih, ya mungkin jawabannya bisa dari situ. Dan itu pun juga lingkungan bisa kita pilih gitu. Benar sih. Jadi apa ya, kita harus tetap semangat dan memang harus menempatkan diri tuh di lingkungan yang baik. Makanya kenapa dari kemarin aku bisa tetap bertahan, salah satunya teman-teman komsel aku juga sangat support ketika aku yang jatuh banget. Jadi ya apa ya, kadang kita juga ya namanya hidup capek gitu. Kalau nggak capek bukan hidup namanya. Pasti akan ada naik turun. Pasti. Makanya setelah aku flashback lagi ke belakang, dulu aku pernah naik banget di smash gitu, ternyata bisa jatuh aja. Makanya Tuhan tuh bisa membolak-balikan kehidupan kita tuh seperti itu gitu adanya. Tapi ya gimana caranya, kita harus tetap setia balik lagi sama Tuhan gitu, dan percaya gitu. Aku sudah mengalami naik turunnya itu gitu. Kalau kita ada di dalam titik terendah, ya tetap kita maksudnya ya tetap kita setia sama Tuhan gitu. Karena mungkin ini cara Tuhan untuk kita bisa naik kelas lagi gitu. Dan ketika aku jatuh pun pada saat pandemi kan ternyata ada sisi baiknya, yang maksudnya jangan selalu melihat ke negatif. Ternyata ada sisi baiknya sisi positifnya ya aku dekat sama Tuhan, lebih dekat lagi gitu, lebih kenal lagi Tuhan seperti apa. Bahkan aku ditangkap sama Tuhan pada saat pandemi. Makanya ya dalam keadaan situasi apapun juga ya mengandalkan Tuhan harus tetap selalu. Iya benar sih. Jadi Ko Rafael kan juga cerita bagaimana lingkungan itu penting, lingkungan yang nge-support Ko Rafael juga di tengah dalam tanda kutip titik terendah waktu itu ya. Nah kalau misalnya Ko Rafael bisa sebut, aku percaya pasti banyak ya orang-orang yang ngebantu juga, yang mengasihi Ko Rafael. Kalau misalnya bisa sebut satu aja dan apa yang dia lakuin buat Ko Rafael waktu itu, kira-kira siapa dan apa ya dia bantu apa? Aduh banyak banget lagi. Bingung ya. Coba satu aja, satu di antara banyak gitu misalnya. Satu di antara banyak siapa ya? Ntar dulu. Aku tuh pas pandemi juga aku bilang sama Tuhan, kirim orang yang memang bisa semakin menguatkan hubungan aku sama Tuhan. Dan salah satunya out of nowhere tiba-tiba
hadirlah satu nama, Bapak Daniel Alexander. Bapak Daniel Alexander yang aku nggak tahu dia siapa gitu. Terus tiba-tiba aku terkonek lah dengan dia karena ada satu project untuk bikin single rohani, ada sama Koyan Riyadi dan sama Kowawan Niap juga gitu. Dan ternyata Bapak Daniel Alexander ini adalah bapak rohani dari Kowawan juga, dari Koyan juga gitu. Dan pas lagi mau bikin single rohani itu, Pak Daniel ini minta sama Koyan untuk minta nomor telepon aku gitu. Boleh nggak minta nomor teleponnya Rafael? Terus aku bilang, siapa Pak Daniel Alexander? Oh ini pendeta yang kita support juga untuk Yayasan di Nabire-nya gitu. Terus oh ya boleh aku bilang gitu. Nah pas lagi waktu itu tiba-tiba langsung telepon dan dia dia langsung kayak menawarkan, boleh nggak kamu jadi anak saya kan? Aku kaget juga ya tiba-tiba boleh baru kenal gitu ya gitu kayak. Terus aku yang boleh gitu. Boleh. Iya mulai saat ini kamu boleh panggil aku papa gitu. Aku yang kayak karena memang aku nggak terlalu dekat sama papa aku sih sebenarnya. Jadi kayak pada saat itu terus dia tanya, gimana keadaan kamu sekarang? Baru pertama kali telepon langsung, gimana keadaan kamu sekarang? Gini. Kadang aku juga kayak bingung nih mau cerita gimana ya ini karena aku belum pernah ketemu kali gitu ya telepon ya. Gak apa-apa kamu cerita nak. Terus udah gitu nggak tahu gimana aku juga dengan nyamannya aku cerita aja sama dia. Setelah beres cerita, ya aku nggak cerita semuanya gitu, maksudnya cerita yang penting-pentingnya aja lah gitu. Apa yang dia tanyain aku jawab. Tapi setelah beres cerita, boleh papa doa buat kamu kan? Akhirnya doa dan ternyata di situ pecah banget, aku nangis banget. Kenapa dia bisa tahu semua apa yang sudah pernah aku alami sebelum-sebelumnya? Iya. Kayak kalau udah tahu dari Koyan pun juga nggak mungkin aku baru kenal sama Koyan. Tahu dari Kowawan pun juga nggak tahu aku baru kenal sama Kowawan. Tahu dari siapa ya? Gitu. Di situ yang kayak setelah dari Bapak Daniel itu ngedoain aku tuh, aku benar-benar ngerasa yang kayak apa ya? Dikirim satu malaikat sama Tuhan di situ untuk benar-benar jagain aku gitu. Dia tuh care banget sama aku, suka nanya gimana kabarnya apa dan lain sebagainya gitu. Bahkan pertama kali satu-satunya pendeta yang nginep di rumah aku dia gitu. Dan di rumah aku juga dia yang beresin cuci piring kotor dan lain sebagainya gitu. Terus kayak sampai adik aku bilang ya, Kak pernah kepikiran gak sih ada pendeta nginep di rumah kakak cuci piring gitu kayak gak pernah kayak aku kayak banyak belajar banget lah dari dia gitu. Jadi dan aku nggak terlalu didoktrin ayat Alkitab apa dan lain sebagainya, tapi aku ngelihat kehidupan dia sehari-hari sih Ref gitu. Papa Daniel ini gitu, dia memperlakukan orang seperti apa gitu. Jadi aku banyak belajar banget ketika seorang Papa Daniel ini gitu sama supir pun juga dia menghormati banget. Itu yang aku terapin ketika aku kerja gitu. Mungkin banyak kan kita kalau kerja melibatkan banyak orang. Mungkin partner kita sebagai sesama artis gitu. Terus ada kru kita dan lain sebagainya. Aku belajar sama Papa Daniel di situ, aku menyamaratakan semuanya gitu. Enggak yang lo orang pembantu umum yang buat ngambilin minuman apa lain sebagainya. Oh ya terlalu beda gitu. Aku belajar banget dari Papa Daniel di situ. Jadi itu pun juga yang jadi dari kehidupannya dia sehari-hari, jadi aku tergerak untuk selalu ngikutin khotbahnya dia gitu. Jadi aku banyak banget belajar tahu tentang Alkitab tuh dari Papa Daniel ini. Dia cuman kayak, nah apa kabar nah gitu. Baik Pak, gini. Jangan lupa cek Instagram Papa ya, tuh udah banyak khotbahnya. Gitu ya. Itu doang, tapi nggak yang kamu harus ya nak, gini denger nggak? Dia memang sesantai itu dan tapi akunya jadi kayak pengen belajar lagi. Berarti action speak louder than words ya kok ya. Iya. Lewat contohnya kok Rafael juga jadi belajar, jadi ikutin juga ya. Betul. Jadi lewat inspiration ya. Iya, sama hal kayak pelayanan kan. Maksudnya kita ya dinilainya bukan ketika kita di atas mimbar gitu. Ketika kita keseharian kita kayak gimana itu menurutku lebih penting. Kita memperlakukan orang seperti apa. Ya kita menjalani keseharian
untuk memuliakan Tuhan gitu sih. Soalnya yang penting kan bukan hafal banyak ayatnya, bukan pinter diskusi ayatnya, cuman nerapin ayatnya di kehidupan sehari-hari ya, Po ya. Itu kan susah ya nerapin ayat itu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya udah kita mengerti untuk bisa menerapkan itu kan udah hebat banget. Iya, makanya kita butuh pertolongan Tuhan juga ya, sama komunitas yang baik buat ngertiin ya. Betul, ya komunitas penting banget orang-orang. Kalau misalnya aku penasaran juga, kok bisa ya waktu itu Bapak Daniel tiba-tiba telepon Koravel out of the blue. Pernah cerita nggak ya kenapa telepon Koravel tiba-tiba minta jadi anak gitu? Aku sempat nanya, Pak, kenapa waktu itu Papa bisa tahu banget apa yang pernah aku alamin gitu. Dia bilang kayak Papa, maksudnya Tuhan ngomong sama Papa. Audible tuh? Aku nggak nanya audible atau gimana, karena memang kan Papa Daniel ini tuh banyak orang yang tahu dia tuh pembidik gitu, maksudnya kayak dia pembidik hamba Tuhan untuk kadang-kadang kalau tahu ceritanya gitu, dia tuh tiba-tiba misalnya di satu coffee shop gitu, terus Tuhan ngomong sama dia bahwa anak ini harus ditolong. Akhirnya ternyata ketika Papa Daniel ini manggil, ajak ngobrol, ternyata memang benar harus ditolong gitu. Entah itu memang dia udah gak punya orang tua, dia pengen nerusin kuliahnya. Banyak anak-anak yang memang lulus kuliah dan dibantu oleh Papa Daniel. Itu pun banyak. Makanya Papa Daniel tuh bisa dibilang kayak Bapak Abraham. Banyak anaknya ya? Ini banyak anaknya, makanya setiap kemana-mana, kamu anaknya Papa Daniel juga ya? Gitu ya? Bahkan ada yang beberapa yang jadi misalnya Rafael Alexander gitu, ada. Gitu makanya ya? pas aku nanya gini, ya pada saat itu ketika Papa tahu Ian ajak Rafael untuk nyanyi di sini, Tuhan ngomong sama Papa, ini anak harus dibantu gitu. Ada masa lalu yang memang masih nempel lah gitu di hidupnya dia, yang memang selalu terbayang-bayang sama dia. Makanya saat itu langsung lah gitu to the point Papa Daniel ngomong ke aku. Jadi ternyata punya banyak saudara jauh ya hari ini. Banyak, salah satu Wawan juga saudara jauh ya. Dari Papa Dani. Tapi emang mirip sih Wawan sama Ko Rafael. Iya, banyak yang bilang. Iya, mirip banget gitu ya. Mirip banget, bener, mirip banget, luar biasa banget. Nggak kayak om. Iya, awet muda Ko Wawan juga luar biasa. Luar tapi biasa. salah satunya Ko Wawan juga yang sangat-sangat membantu aku saat pandemi gitu. Kan aku masih ada waktu ya dikit aja. Ada. Aku waktu itu kerjaan nggak ada sama sekali. Aku sampai bilang ke Wawan, kok boleh lah. Maksudnya kan Wawan punya wedding entertain, Wawan entertainment ya. Boleh lah kok aku nyanyi di wedding gitu. Salah satunya kok Wawan yang sangat membantu. Bukan hanya dari pekerjaan aja, tapi sering banget ngajak ketemu, ayo ngopi, ayo ini. Jadi kayak ke-refresh lah ketika kita lagi stres dalam pandemi ini, ketika ketemu sama Ko Wawan banyak ngobrol gitu. Dan dulu sebelum aku kenal sama Ko Wawan, ketika aku ibadah di Gilgal sini tuh aku yang kayak ini orang keren banget. Gila, maksudnya stylish banget, worship leader gitu. Kayak dari dulu aku dengerin lagunya gitu. Wah, ternyata gereja di sini, dan ternyata akhirnya bisa kenal dan punya single bareng. Sama Ko Wawan, judulnya Kembali. Itu tuh pada saat pandemi. Jadi luar biasa lah, maksudnya ya itu Tuhan, ketika aku bilang sama Tuhan tempatin orang-orang yang tepat ya buat aku gitu. Saat masa-masa seperti ini banyak lah datang-datang. Itu doa yang bagus banget sih kok. Jadi banyak orang mungkin cuman doanya Tuhan kirimin uang gitu ya. Ini kirim orang-orang yang tepat buat hidup aku ya. Harus itu, Rev. Makanya kayak lingkungan sekitar kita tuh itu yang salah satu yang menentukan hidup kita juga sih. Benar sih. Kayak who we know ya, benar-benar bakal nentuin. Makanya pergaulan jangan sampai malah pergaulannya negatif buruk. Tapi cari orang-orang yang kayak Ko Wawan juga dalam kehidupan Ko Rafael, ketemu bisa sharing, refresh lagi ya. Dia humble banget, nggak kayak ngelihat kayak gue udah nyanyi dari dulu nih gitu, di rohani istilahnya. Enggak. Makanya aku pas lagi pertama kali meeting online yang kayak, aduh ini Ko Wawan nih, ketemu Ko Wawan nih gitu. Kayak deg-degan ya ternyata baik banget gitu. Iya. Makanya reminder buat kita semua juga ya teman-teman ya. Jadi seberapa tingginya kita, mau di pelayanan, mau di pekerjaan, mau kita direktur, mau usahanya besar, tetap stay humble. Kalau misalnya kita sombong, ya endingnya nggak jadi berkat. Orang ngelihat kita juga males. Tapi kalau kita
rendah hati, bisa terus memberkati. Di situ juga orang-orang senang bergaul sama kita dan mereka juga pasti bisa respect dan juga pasti kalau kita memberkati mereka, mereka juga mau memberkati kita. Intinya ya dalam hidup kita ikutin firman Tuhan. Aku percaya ketika kita semakin serupa dengan Tuhan, pasti hidup kita bisa menginspirasi banyak orang. Ko Rafael boleh nggak minta satu pesan sebelum kita tutup hari ini? Ada pesan? Bikin deg-degan nih yang terakhir. Ini ya, bingung ya kalau udah ada pesan terakhir. Ya? Tadi ngobrolin apa? Udah banyak yang nggak nyambung juga nggak apa-apa kok. Kalau saya ada kan Bapak Daniel tiba-tiba ada sesuatu nih. Ko Rafael juga yakin pasti. Waduh. Iya dari Tuhan nih. Iya. Apa ya? Semua bisa hilang sih. Semua yang kita punya ini bisa hilang sewaktu-waktu gitu. Tapi satu yang nggak pernah hilang, kasih Tuhan buat kita. Yes. Itu aja sih. Jadi makanya dalam situasi apapun, apalagi yang susahnya tuh kalau lagi happy kadang-kadang suka lupa ya sama Tuhan ya. Yeah. Ingatnya kalau lagi susah aja. Jadi kalau lagi happy, ingat aja waktu susah minta sama Tuhan kayak gimana. Yeah. Kita harus selalu ingat yang kasih berkat kita tuh siapa. Wow, itu sih. Thank you so much Ko Rafael. Aku percaya teman-teman semua juga diberkati ya. Jadi jangan lupa selalu ingat Tuhan. Dialah sumber yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Lagi susah, ingat dialah sumber pertolongan kita. Lagi senang, tetap bersyukur. Ingat kalau kita bisa ada di titik ini yang baik, yang enak sekarang, itu semua juga anugerah dari Tuhan. So stay humble dan terus melangkah ke depan, ke masa depan dan penuh pengharapan karena kamu gak sendirian, tapi ada Tuhan yang menyertai dan mengasihi kamu. Dan itu aja buat sesi hari ini. Jangan lupa buat yang belum subscribe ya. Dan kita bakal ketemu di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa ikut karena aku percaya setiap sesinya pasti bakal jadi blessing buat teman-teman. God bless you and see you next time. Bye-bye semuanya. Kalau ditanya pernah nyerah, hampir nyerah. Ini kalau ternyata memang udah zong banget, aku nggak bisa lanjutin ke industri musik atau pertelevisian, udah aku mau pulang ke Garut aja. Aku mau bantuin papa jualan. Kalau misalnya ada masalah tuh jangan fokus ke masalahnya, fokusnya ke gimana caranya untuk beresin atau ngelewatin si masalahnya.